Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di luar kota Mekah. Pada bulan Syawal, tahun ke-10 kenabian atau tepatnya pada penghujung bulan Mei atau awal Juni tahun 619 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menuju kota Taif yang letaknya sekitar 60 mil dari kota Mekah. Beliau datang dan berangkat ke sana dengan berjalan kaki, didampingi anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Haritsah. Setiap melewati suatu kabilah, beliau mengajak mereka untuk memeluk Islam, namun tidak satupun kabilah yang memberikan responnya. Ketika tiba di Taif, beliau mendatangi 3 orang bersaudara yang merupakan para pemuka kabilah Sakif. Mereka bernama Abdul Yalil, Masud, dan Habib. Ketiganya adalah putra dari Amr bin Umayyah. Ketiga bersaudara itu menolak ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meresponnya dengan kurang baik. Beliau tinggal di tengah penduduk Taif selama 10 hari. Selama tinggal di Taif, beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dan berbicara dengan para pemuka mereka. Namun mereka hanya mengusir beliau. Beliau menjadi bulan-bulanan mereka, bahkan budak-budak mereka juga mencaci dan meneriaki beliau sampai orang-orang berkumpul. Mereka terus menindas beliau hingga kedua sendal yang beliau pakai berlumuran darah. Zaid bin Harits adalah orang yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjadikan dirinya sebagai perisai untuk melindungi beliau yang membuat kepalanya luka-luka. Keduanya pun memilih untuk berlindung di bawah naungan pohon anggur milik Utbah dan Syaibah, yaitu putra Robi'ah. Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan mengadu kepada Allah terhadap apa yang telah dialaminya. Menyaksikan hal itu, kedua putra Robi'ah merasa belas kasih sehingga mereka memanggil budaknya yang bernama Adas untuk memberikan anggur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia beragama Nasrani. Lantas beliau pun mengambilnya dan membaca Bismillahirrohmanirrohim, lalu memakannya. Budak itu terkagum kepada beliau, ia merengkuh kepala, kedua tangan, dan kedua kaki beliau lalu dicium. Lalu ia memberitahu kepada kedua putra Robi'ah terkait apa yang telah dialaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang menuju Mekah dengan perasaan sedih. Ketika sampai di kawasan Karn al-Manazil, Allah mengutus Jibril dan malaikat penjaga gunung kepadanya untuk menimpahkan alah Syabain terhadap penduduk Mekah. Lantas beliau melanjutkan perjalanannya hingga tiba di lembah Nahlah dan berdiam di sana selama beberapa hari. Di saat berdiam di sana, Allah mengutus segolongan jin yang kisahnya diabadikan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29-31 dan Al-Jin ayat 1-15. Berkat adanya pertolongan dan kabar-kabar gembira tersebut, rasa sedih beliau ketika keluar dari Taif karena diusir dan ditolak menjadi sirna sehingga beliau membulatkan tekad kembali ke Mekah untuk menawarkan Islam dan menyampaikan risalah Allah yang abadi dengan penuh vitalitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya menuju Mekah hingga tiba di Hiro. Ketika di Hiro, beliau mengutus seseorang dari suku Huza'ah agar mendatangi Akhnas bin Syarik untuk meminta perlindungan, namun ia tidak bisa memberikan perlindungan. Kemudian beliau mengutus utusannya kepada Suhail bin Amr, ia juga tidak bisa memberikan perlindungan. Lantas beliau mengutus lagi utusannya kepada Mut'im bin Adi, ia pun bersedia memberikan perlindungan kepada beliau. Lalu Mut'im mengenakan senjata dan mengajak putra-putranya, serta kaumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memasuki Masjidil Haram bersama Zaid bin Harits. Di sana Mut'im berada di atas tunggangannya dan mengatakan kepada kaum Quraisy bahwa ia akan memberikan perlindungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahunya agar tidak ada seorang pun yang mengejeknya. Beliau berjalan hingga ke Rukun Yamani dan menyentuhnya, lalu tawaf dan sholat 2 rakaat kemudian pulang ke rumahnya. Ketika beliau dalam perjalanan ke rumahnya, Mut'im dan putra-putranya mengiringi beliau dengan senjata hingga beliau benar-benar memasuki rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memendam budi baik yang dibuat oleh Mut'im tersebut terhadap dirinya. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video selanjutnya.